ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah pengajian ba'da maghrib Masjid Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa menjalankan satu kewajiban yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Kita tunaikan sholat maghrib dengan berjamaah dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini kita sampai pada ayat yang ke-26 dari surat Al-Baqarah. Namun sebelum saya menyampaikan ini, barangkali kita perlu merefresh kembali ingatan kita tentang apa yang sudah kita bahas bersama, yaitu pertama-tama kita sudah menyelesaikan 3 pembagian tipologi manusia menurut Al-Quran, yaitu al-muttaqin, kemudian al-kafirin, dan al-munafiqin, di mana 3 ciri itu, ciri muttaqin, ciri kafirin, dan ciri munafiqin, itu yang paling banyak mendapatkan pembahasan adalah ciri-ciri orang-orang munafik. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ayat yang mau kita bahas bersama ini nanti akan terkait dengan satu di antara tipologi manusia tersebut, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua sekalian, setelah pembahasan 3 tipologi manusia yang muttaqin, kafirin, dan munafikin itu, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-20 tentang kewajiban beribadah. Dan kewajiban beribadah sebagaimana yang kita sampaikan kemarin itu adalah kewajiban universal. Makanya bunyi ayatnya adalah ya ayyuhan nasu'budu, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian. Jadi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekali lagi, kenapa itu kemudian kita sampaikan? Karena ayat ini akan sangat terkait dengan sudut pandang seseorang di dalam melihat sesuatu, di mana sudut pandang inilah nanti yang akan menentukan apakah dirinya akan semakin beriman ketika dia memandang sesuatu, ataukah sebaliknya dia malah ingkar ketika dia memandang sesuatu. Mengapa dia ingkar? Mungkin dia anggap remeh sesuatu yang dia pandang itu dan seterusnya. Nah, karena itulah mungkin kita coba membahas ayat ini, yaitu ayat yang ke-26 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Di ayat ini sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, yang perumpamaan ini untuk sebagian orang adalah sebuah perumpamaan yang remeh, yang mungkin tidak memiliki nilai secara material maupun tidak memiliki nilai secara pemikiran. Dan dari sinilah kemudian muncul 2 sudut pandang itu, yaitu sudut pandang keimanan dan sudut pandang kekufuran. Nah, tergantung orang bagaimana melihat dengan sudut pandang tersebut. Kita mulai. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak segan, tidak malu, an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha,
untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk atau bahkan lebih rendah dari itu. Ya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka semua mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Ini sudut pandang yang pertama. Jadi ketika sudut pandang keimanan yang dipakai, sekecil apapun sebuah perumpamaan yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumpamakan sesuatu, maka itu adalah sebuah kebenaran. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah sebuah perkara yang besar. Yang perkara itu nantinya akan ada implikasi-implikasi keimanan, kira-kira seperti itu. Jadi nyamuk, ya, yang hewan yang sekecil itu kalau dilihat dengan logika keimanan, ya kan, maka akan bisa menjadikan orang itu semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mendekatkan diri kepadanya, dan kemudian semakin produktif di dalam melakukan ibadah. Kira-kira seperti itu. Makanya kemarin didahului dengan ayat ibadah, ya kan, itu karena itu. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza matsalah. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, apa ini yang dikehendaki Allah dengan membuat perumpamaan ini? Kok remeh banget? Bukankah Allah itu maha besar? Bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Allah itu maha agung? Kok cuma membuat perumpamaan nyamuk? Nah, kira-kira begitu, ya kan? Ya, makanya ayat itu kemudian dilanjutkan dengan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Saya tidak tahu persis mengapa susunan ayatnya seperti ini. Kalau kita lihat di awal tadi, itu dimulai dengan fa'ammal ladzina amanu, ya kan? Baru kemudian wa ammal ladzina kafaru. Tapi setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang sudut pandang, itu dimulai dari sudut pandangnya orang-orang kafir, yaitu yudhillu bihi katsira. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perumpamaan ini bisa menyesatkan banyak orang. Ya, bisa memberikan kesesatan kepada banyak orang, wa yahdi bihi katsira, dan juga bisa memberikan petunjuk kepada banyak orang. Dimulai dari yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Mengapa? Saya tidak tahu persis mengapa. Tapi kira-kira sebagaimana penjelasan ahli tafsir adalah bahwa rata-rata orang melihat perumpamaan nyamuk itu adalah perumpamaan yang kecil. Dia tidak memiliki makna apa-apa. Apalagi kemudian dipakai sebagai sebuah sudut pandang keyakinan. Artinya bagaimana nyamuk itu bisa meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah, bagaimana nyamuk itu bisa meyakinkan orang agar orang itu mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mungkin nyamuk itu bisa mengkapitalisasi keyakinan seseorang untuk semakin dekat kepada Allah. Itu nggak mungkin, kira-kira seperti itu. Nah, yang mengikuti logika berpikir seperti ini itu banyak, gitu ya. Yang mengikuti logika berpikir seperti ini itu lebih banyak, bahkan mungkin lebih banyak dibanding yang mengikuti logika berpikir keimanan. Artinya, ya kira-kira, wallahu alam bisawab, orang-orang yang tersesat karena nyamuk ini akan lebih banyak dibanding orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan nyamuk. Kenapa? Karena dari awal mereka melihat ini sesuatu yang remeh. Ya, nyamuk. Kira-kira seperti itu kan. Ini cuma nyamuk. Itu. Ya. Padahal sekalian kalau kita lihat sekarang ini, ya, betapa banyak hewan-hewan, ya, atau makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dilihat mata. Ya. Bahkan ini makhluk-makhluk yang bersifat material gitu. Nyamuk itu sendiri bermacam-macam, semut semacam-macam. Dan di dalam Al-Quran kalau kita lihat, betapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkap jati diri makhluk-makhluk yang kecil ini dalam sebuah proses penegakan keimanan seseorang. Kita lihat di dalam Al-Quran itu tidak ada surat apa yang misalnya dengan ini yang besar begitu ya. Ya,
Cuma ada surat Al-Fil, itu pun terkait dengan peristiwa, yaitu peristiwa pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah atau yang menyerang Ka'bah gitu kan. Tapi jangan lupa ada surat yang bernama surat An-Naml, surat semut, ya kan? Surat semut. Dan coba kita lihat kisahnya di situ. Ya, kita lihat kisahnya semut di situ misalnya. Nah, demikian pula lah dengan ayat ini gitu. Makanya Allah berfirman yudhillu bihi katsiran. Perumpamaan yang kecil yang bernama nyamuk ini itu banyak orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena logika berpikir mereka yang cuma melihatnya dari sisi kecilnya makhluk yang dipakai perumpamaan itu. Nanti terkait dengan sebab nuzulnya gitu ya, terkait dengan sebab turunnya ayat tersebut. Wa yahdi bihi katsira. Dan dengan perumpamaan nyamuk itu Allah Subhanahu wa taala banyak menunjukkan orang, memberikan hidayah kepada orang. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan orang kecuali orang-orang yang fasik. Nah, itu kalau kita ambil kesimpulan besar bahwa gara-gara nyamuk orang bisa menjadi fasik, ya. Gara-gara nyamuk orang bisa menjadi sesat. Gara-gara nyamuk orang bisa menjadi jahat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, itu ciri-ciri orang yang fasik, tapi mungkin kita nggak membahas pada kesempatan ini. Jadi sekalian, kalau kita lihat kesimpulan dari ayat ini kira-kira adalah bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak segan untuk membuat perumpamaan dengan makhluk yang kecil yang bernama nyamuk. Karena sekecil apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nilai yang sangat besar. Karena pada dasarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, apakah yang besar ataukah yang kecil, dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tergantung manusia melihatnya seperti apa. Ya, tergantung manusia cara melihatnya seperti apa. Kalau cara melihatnya adalah cara melihat keimanan, maka dia akan semakin yakin dan akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kemudian mengetahui anatomi nyamuk itu seperti apa itu. Bagaimana makhluk yang sekecil itu tapi jantung ada di situ, paru-paru ada di situ, tangan ada di situ, sayap ada di situ, kaki ada di situ, sengatan ada di situ misalnya itu. Ya, nanti coba sedikit kita akan sampaikan di akhir tentang anatomi nyamuk ini. Tapi karena memang ayat ini sekalian itu sangat terkait dengan ayat-ayat sebelumnya dan terkait dengan ayat-ayat yang lain yang kaitannya masalah perumpamaan hewan-hewan kecil. Nah, kita lihat sini ya, asbabun nuzul. Sekurang-kurangnya di dalam ayat ini ada 3 sebab turunnya ayat dan ada 1 penjelasan ayat. Yang penjelasan ini dari seorang tabi'in dan dari seorang sahabat itu ya. Yang pertama ya, qala Ibnu Abbas ya, dari Ibnu Abbas berkata fi riwayati Abi Sholih. Jadi Ibnu Abbas berkata dari riwayat Abi Sholih, lamma dzaraballahu subhanahu hadzainil mithlaini lil munafiqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kedua perumpamaan ini bagi orang-orang munafik. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa saya awali dengan 3 tipologi manusia tadi, itu karena terkait ya masalah ini. Yaitu apa? Ya, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naro. Ayat yang ke-17. Perumpamaan mereka orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api, tapi kemudian di tengah jalan api itu padam dan mereka tidak punya pegangan. Jadi perumpamaan orang-orang munafik itu seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Perumpamaan pertama ini, au al-kasayyibim minas sama, atau seperti ya orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang di situ ada guntur, ada kilat gitu kan.
Kalau kata orang Lamongan ada geluduk gitu ya, yang menyebabkan tangan-tangan mereka ada di telinga-telinga mereka. Au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, gitu kan, di ayat yang ke-19 itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua perumpamaan bagi orang munafik itu. Pertama, seperti orang-orang yang menyalakan api dan kemudian api itu padam, ya, sehingga mereka tidak punya pegangan, kehilangan arah, ya. Dan yang kedua adalah seperti hujan, ya, yang kemudian di situ ada kegelapan, ada guntur dan seterusnya yang membuat mereka ketakutan, digambarkan dengan menaruh kedua tangan mereka di telinga-telinga mereka. Nah, ketika Allah membuat perumpamaan seperti ini, qalu, orang munafik itu mengatakan, Allahu ajallu wa a'lam min an jadribal amthal. Ya, mereka mengatakan Allah lebih mulia dan lebih tinggi untuk membuat perumpamaan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Artinya kenapa Allah membuat perumpamaan seperti itu? Itu sih perumpamaan, ya, tidak level kalau Allah yang membuat perumpamaan itu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bayangkan menyalakan api, kemudian guntur di langit dan seterusnya, membuat perumpamaan seperti itu. Tapi mereka mengatakan bahwa itu adalah perumpamaan yang sebetulnya tidak level kalau Allah Subhanahu wa taala yang buat perumpamaan seperti itu. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena ciri khas orang munafik itu adalah mereka ini tidak mau diotak-atik sudut pandang berpikirnya yang salah itu. Gitu. Makanya apapun yang terkait dengan kebenaran yang diarahkan mereka itu akan memekakkan telinga mereka sehingga mereka tidak mau mendengarnya. Diumpamakan oleh Allah seperti orang dalam kondisi hujan, ada guntur, gelap, sehingga kemudian mereka ketakutan dan menutup telinga-telinga mereka dengan tangan-tangan mereka supaya mereka tidak mendengarkan guntur, supaya mereka tidak mendengarkan guruh dan seterusnya, ya. Dan seperti itu, itulah orang munafik. Semua bentuk kebenaran bagi orang munafik, ketika kebenaran itu diungkap ke permukaan, itu memekakkan telinga mereka, karena pada dasarnya mereka tidak mau mendengarkan kebenaran itu. Kenapa? Karena fi qulubihim maradun, gitu dulu sudah pernah kita sampaikan. Dalam hati mereka itu ada penyakit, di mana penyakit mereka ini adalah ketika mereka mendengarkan kebenaran, mereka tidak mau mendengarkannya. Bahkan kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat memekakkan telinga mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini juga penting menjadi peringatan buat kita semuanya. Saat Al-Quran itu dibacakan, kira-kira seperti apa situasi kejiwaan kita itu? Ya, wah, ini mau Quran banget sih, kok ganggu wong, gitu kan? Padahal tidak ada orang sholat, tidak ada orang apa? Dia duduk di situ, ada anak membaca Quran. Ya. Kalau itu yang terjadi, naudzubillah min dzalik, jangan-jangan telinga kita ini nggak mau mendengarkan kebenaran, gitu kan? Ya, itu orang-orang munafik itu seperti itu, gitu. Sehingga mereka ini ketika mendengarkan tausiah-tausiah dari Rasulullah SAW, itu mereka lari, mereka tidak mau, karena telinga mereka tidak adaptif dengan kebenaran. Sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu mereka. Nah, ini buktinya. Gitu. Ketika Allah membuat perumpamaan seperti itu, mereka mengatakan, kok masa Allah membuat perumpamaan kayak gitu, sehingga level lah Allah membuat perumpamaan seperti itu dengan mengatakan Allahu ajallu wa a'la min an yadribal amthal. Allah itu lebih mulia dan lebih tinggi untuk membuat perumpamaan. Kenapa kok membuat perumpamaan seperti itu? Enggak yang lebih baik dari itu? Kira-kira seperti itu. Maka fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini. Maksudnya ayat tadi yang menggunakan perumpamaan nyamuk tadi. Artinya jangankan perumpamaan guruh, guntur, hujan lebat, api yang dinyalakan. Allah itu enggak segan kalau seandainya membuat perumpamaan yang berupa nyamuk. Nah, itu kaitannya dengan ayat yang tadi itu. Nah, itu sebabnya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, ya, kita itu akan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih sempurna itu manakala
kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, apakah ayat-ayat sebelumnya ataukah ayat-ayat sesudahnya, gitu ya. Makanya itu sebabnya apa yang itu gunanya kenapa ada ilmu tafsir itu di situ. Ya, salah satunya adalah untuk membuat keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ya. Ini yang pertama. Jadi ini orang-orang munafik. Yang kedua, an Qatadah gitu ya. Lamma dzakarallahu al-ankabut wadz-dzubab qala al-musyrikun. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ankabut. Ankabut itu laba-laba. Ya, wadz-dzubab dan lalat. Ya. Lalat itu. Saya agak lupa ya, mungkin kita bisa ngecek lagi karena ini gampang kita lihat di internet ya. Kalau nggak salah ada 18 apa 20 gitu ya nama-nama hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu ya. Nah diantaranya kalau yang sekarang kita bahas ini ada 3 kan, ada nyamuk dan sekarang ada laba-laba dan lalat ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laba-laba dan lalat dalam perumpamaan yang dibuatnya, maka orang-orang musyrik itu berkata, nanti kita lihat ayat apa yang di situ Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan laba-laba dan membuat perumpamaan dengan lalat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan laba-laba dengan lalat, qalal musyrikun. Orang-orang musyrik itu berkata itu, ma balul ankabut wadz-dzubab yudhkaron itu. Ya. Jadi apa urusannya laba-laba dan lalat kok disebutkan di sini, kira-kira begitu. Disebutkan di ayat itu. Itu kan binatang remeh semuanya itu. Yang lalat, yang laba-laba itu. Ya, ini hampir sama dengan orang-orang munafik tadi, karena di sini orang-orang musyrik itu oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti laba-laba dan seperti lalat gitu. Kaitannya dengan apa? Nanti kita lihat ayatnya itu. Jadi ketika diumpamakan dengan al-ankabut ya, atau diumpamakan dengan laba-laba dan lalat, orang-orang musyrik mengatakan, ma balul ankabut wadz-dzubab yudhkaron. Di sini ini. Apa urusannya laba-laba dan lalat ini kok disebutkan? Ini apa ini gitu? Kira-kira seperti itu ya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat, maka Allah kemudian menurunkan ayat ini. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udhatan fama fawqaha. Sampai akhir ayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan untuk membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nah, sekalian, kali ini orang-orang musyrik ya. Kalau tadi orang-orang munafik gitu ya, ketika mereka diperumpamakan oleh Allah dengan orang yang menyalakan api kemudian padam, diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang sedang dalam kondisi hujan deras, gelap, banyak guntur, banyak guru ya, sehingga mereka menutupi telinga-telinga mereka dengan tangan-tangan mereka. Maka di sebab nuzul yang kedua ini, sebab turunnya ayat yang kedua ini adalah orang-orang musyrik yang oleh Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti laba-laba dan lalat, dan kemudian turunlah ayat ini. Nanti kita lihat ayatnya ya, kita tuntaskan dulu sebab nuzulnya di sini. Yang ketiga ya, ini orang Yahudi. Jadi kalau yang pertama tadi orang munafik, yang kedua adalah orang-orang musyrik, yang ketiga orang-orang Yahudi. Wa qala al-Hasan wa Qatadah. Jadi berkatalah Hasan dan Qatadah, lamma dzakarallahu dzubaba wal ankabut fil qur'a fi kitabihi wa dzaraba lil musyrikina bihil masal dhahikatil yahud wa qalu, gitu ya. Jadi ketika Allah menyebutkan lalat dan laba-laba di dalam kitabnya, wa dzaraba lil musyrikina bihil masal, dan menjadikan keduanya sebagai perumpamaan bagi orang-orang musyrik, dhahikatil yahud. Orang-orang Yahudi itu pada ketawa ya. Orang-orang Yahudi itu pada ketawa. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma yushbihu hadza kalamillah gitu. Ya, masa seperti ini kalam Allah gitu. Ya.
Jadi apakah kalam Allah seperti ini gitu. Jadi masa kalam Allah kok seperti ini? Remeh banget gitu kan. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Bapak sekalian, dari 3 sebab nuzul tadi kalau kita lihat ya kan, itu adalah berisi tentang tanggapan orang-orang yang memang dari awal tidak mau beriman pada Quran. Nah, itu persoalannya. Kira-kira seperti itulah di sekitar kita. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada. Ya, ketika seseorang menjelaskan satu kebenaran, langsung mereka tolak dengan berbagai macam ide ini dan seterusnya. Ya karena dari awal mereka nggak mau menerima kebenaran, sehingga mencarilah alasan-alasan kenapa kebenaran itu tidak boleh diterima. Kita masih ingat. Ya, mungkin saya tidak tahu apa di Taqwa ini ada kajian sirah ya. Ada Pak Nur Salim ya, sirah Nabi. Ya, di dalam kajian sirah Nabi coba kita lihat. Ketika Rasulullah SAW 3 tahun berdakwah, ya kan kalau kita lihat kan 3 tahun pertama itu masa sembunyi-sembunyi gitu ya. Tahun pertama beliau mendapatkan 4 orang pengikut. Ya, tahun pertama beliau mendapatkan 4 orang pengikut itu. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua dari kalangan dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang ketiga ada dari kalangan anak muda yaitu Ali bin Abi Thalib sepupu beliau sendiri radhiyallahu an, dan yang keempat adalah Zaid bin Harithah yang beliau adalah budaknya Khadijah yang memerdekakan. Di tahun pertama itu beliau mendapatkan 4 orang ini. Di tahun yang ketiga itu beliau mendapatkan pengikut sebanyak 56 orang. Ya, di tahun ketiga dari kenabian, beliau mendapatkan pengikut sebanyak 56 orang. Nah, saat itulah kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan. Itu tidak sembunyi-sembunyi lagi. Beliau menaiki Bukit Sofa yang sekarang dijadikan sebagai tempat sa'i ya. Dari Sofa ke Marwah, dulu itu tinggi. Ya, tapi mungkin karena abrasi dan lain sebagainya sehingga bapak dan ibu sekalian yang pernah umroh atau haji jadi tahu nggak begitu tinggi. Dulu itu tinggi. Beliau di atas Bukit Sofa itu beliau berdakwah. Beliau menyampaikan risalahnya. Ya, sebelum beliau menyampaikan risalahnya itu beliau mengatakan kepada mereka, kama qala sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian semua percaya kalau saya beritahu bahwa di belakang bukit ini akan ada tentara yang menyerang kalian? Kan semuanya mengatakan kami percaya. Ma ra'ainaka kadziban ya Muhammad. Kami tidak pernah melihat kamu berbohong. Artinya dari sisi legitimasi sosial dan legitimasi moral itu sudah didapat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan mereka. Tidak pernah bohong, tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah menipu dan seterusnya. Namun ketika beliau mengatakan saya adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian untuk menunjukkan kalian dari jalan kegelapan menuju cahaya, ngamuk mereka. Aneh kan? Jadi sebelumnya mereka mengakui sampai mengatakan ma ra'ainaka kadziban ya Muhammad. Kami percaya Muhammad, kami nggak pernah melihat kamu berbohong. Ya kan? Kan sudah didapat itu legitimasi moral dan legitimasi sosial, ya kan? Tapi begitu beliau menyampaikan apa yang beliau dakwahkan, mereka menentang. Dan tidak tanggung-tanggung, yang menentang adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya, sampai kemudian dia mengatakan tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah kamu hanya karena ini saja kamu mengumpulkan kita ini? Ya. Jadi apakah karena ini ya kamu mengumpulkan kita ini gitu? Kan hanya itu gitu. Nah, itu coba kita lihat tuh. Kira-kira seperti itulah para penolak kebenaran itu. Mereka gak punya argumentasi yang bersifat ilmiah untuk bisa menolak apa yang ya disampaikan kepada mereka. Seperti ini. Ya, ini kan cuma kalimat-kalimat yang tidak memiliki nilai ilmu ketika membantah sesuatu yang dianggap remeh gitu kan. Cuma mengatakan begini saja, apakah masa kalam Allah seperti ini? Kalau yang tadi masa Allah yang Maha Kuasa membuat perumpamaan kayak gitu saja gitu kan.
Nah, kira-kira seperti itulah orang-orang yang memang menolak kebenaran, memang dari awal mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Nah, sekalian, naudzubillah min dzalik, kita perlu mengoreksi diri kita masing-masing, ya kan? Karena apa? Karena ini memang persoalan hati. Ya, ini persoalan hati. Kemarin ada seorang mantan pendeta yang meninggal ya. Jadi sudah masuk Islam beliau dan luar biasa mendapatkan banyak orang-orang yang diislamkan oleh beliau. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah gitu kan ya. Bukan luar biasa itu. Itu kan sempat mengatakan. Ya. Jadi dia malah menyuruh teman-temannya masuk Islam. Yakin kalian semuanya ini tahu yang Quran itu benar gitu. Tapi kan nggak mau kan semuanya. Ya, di samping memang masuk Islam itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Juga muncul tipologi orang-orang yang dari awal tidak mau mendengarkan kebenaran. Itu, ya. Ini kaitan dengan agama seperti itu. Dari awal dia sudah gak mau mendengarkan gitu. Ya. Dari awal sudah gak mau mendengar, ya kayak Abu Lahab tadi gitu. Ya. Dia tidak mengatakan misalnya, terus Muhammad apa itu maknanya kamu diutus menjadi rasul? Terus yang kamu bawa itu apa? Kan mestinya kan begitu kan? Tapi kan tidak. Ya, dia langsung mengatakan, celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini saja engkau mengumpulkan kami? Kok ingin itu? Kira-kira seperti itu. Kok hanya begini saja kamu mengumpulkan kami wahai Muhammad? Gitu kan? Nah itu Bapak sekalian. Makanya kalau kita lihat di 3 sebab turunnya ayat tadi, ya kita jadi tahu bahwa apa yang mereka bantahkan itu sama sekali tidak memiliki pijakan ilmu, semata-mata sebuah penolakan karena dari awal mereka tidak mau menerima kebenaran. Itu sama seperti orang kikir misalnya, ya kan? Itu ketika ada ceramah tentang zakat, sudah mereka nggak akan mau mendengarkan itu, meskipun dia tahu itu kebenaran dan dia tidak mau mendengarkan itu lagi. Kalau di dalam Al-Quran itu istilahnya yahsabuna kulla sayhatin alaihim, mereka mengira bahwa ceramah-ceramah itu menyindir mereka gitu kan. Orang yang kikir tadi contohnya gitu kan, orang yang kikir itu kan orang yang paling sumpah kalau disuruh zakat kan, ya kan. Orang kikir itu kan orang yang paling sumpah kalau disuruh infak gitu kan, nggak akan mau kan. Apalagi kayak kemarin disuruh berkorban, nggak mau. Ya, kalaupun toh mau ya, yes pokoknya kurban gitu. Ya, orang kaya dan seterusnya, tapi ternyata korbannya kambing kecil gitu. Gitu tujuannya katanya mau dinaiki di surga. Gak penyet ya. Ya. Tidak memenuhi syarat sebagai sebuah kambing yang disembelih itu. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Ya, makanya kalau orang kikir, itu dia paling sumpah kalau dia mendengarkan ceramah tentang kewajiban zakat, keutamaan sedekah, nggak mau dia dengar itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sekalian, kita lihat ayat tentang laba-laba tadi. Ya, jadi ini kan tentang laba-laba ya. Jadi ketika disebut laba-laba, orang musyrik mengatakan itu. Nah, kalau yang di sini ini orang Yahudi ketika Allah membuat contoh tentang laba-laba dan lalat. Nah, sekarang kita lihat ayat yang Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan dengan laba-laba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarang, laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Bapak sekalian, di antara sarang yang indah dilihat mata, sarang apa? Indah sekali itu. Ya, jadi sangat subhanallah itu ya, bagaimana laba-laba bisa membuat sarang seperti itu ya, di anyam sedemikian rupa sampai kelihatan luar biasa gitu ya. Kemudian ada satu laba-laba nongkrong di situ, kan indah sekali kan.
Tapi kata Allah, wa inna auhanal buyuti labaitul angkabut. Sarang yang paling rapuh itu sarang laba-laba. Ada satu kerikil dilempar, udah bubar itu sarang. Ya kan? Nah kira-kira seperti itulah orang-orang musyrik itu. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu kebaikan, keindahan dari apa yang mereka sembah itu mitos, khayalan. Itu kan, bahwa patung ini bisa itu dan seterusnya. Akhirnya mereka menggambarkan ya bagaimana Tuhan itu sangar, bagaimana Tuhan itu garang. Dibuatlah patung yang nggak tahu apa, yang kepalanya pakai singa, tangannya pakai kuda atau dan seterusnya, dan kemudian disembah kan gitu kan. Lihat bagaimana orang-orang Yunani merepresentasikan Tuhan-Tuhannya itu. Ya kan, mereka ini yang mengikuti pertama kali mengikuti faham politeisme, percaya banyak Tuhan, semuanya ada Tuhannya, semuanya ada dewanya. Olahraga pun ada dewanya, namanya Dewi Fortuna kan, menurut mereka. Ya kan seperti itu. Ya, semua ada Tuhannya dan itu digambarkan sedemikian rupa. Gambaran-gambaran itu dari persepsi mereka. Jadi bagaimana Tuhan itu diproduksi dari sebuah persepsi. Itu kan, ya itulah yang membuat rapuh itu di situ. Kenapa? Karena persepsi itu kualitasnya sementara. Suatu ketika persepsi itu tidak berarti. Suatu ketika khayalan itu tidak memiliki makna. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya Allah berfirman, kamatsalil ankabut ittakhadhat baita, seperti laba-laba yang membuat sarang, yang membuat rumah. Indah, luar biasa. Tapi kata Allah, wa inna auhanal buyuti labaitul angkabut. Itu sebabnya Bu sekalian. Kenapa di dalam sholat itu kalimat yang paling banyak kita baca itu apa? Takbir. Ya, takbir. Itu yang paling banyak kita baca. Apa maknanya? Maknanya bahwa semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa. Itu kan. Dan orang yang melakukan sholat itu harus punya perasaan seperti itu, bahwa saya ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk, sebagai hamba yang tidak berdaya, tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki siapa-siapa. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita nggak mendapatkan pertolongan. Tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mendapatkan petunjuk. Kan seperti itu akidah, ya kan seperti itu keyakinan itu. Nah karena itu Bapak sekalian, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang-orang musyrik itu seperti angkabut, ya, seperti laba-laba, indah dipandang mata, sarangnya itu tapi rapuh, ya, lemah itu, ya. Ini makanya ini salah satu surat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan nama seorang binatang yang kecil, yaitu surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ya, surat Al-Ankabut gitu. Nanti dibaca itu, surat itu luar biasa surat itu, karena dia menjelaskan tentang problem yang dialami oleh manusia dalam hal ketuhanannya dan dalam hal kehidupan sehari-harinya itu, ya. Sampai akhirnya kemudian ditutup dengan ayat yang ke-69. Ayat yang terakhir itu adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu. Ya, tuh yang terkait dengan laba-laba. Nah, ini yang terkait dengan lalat. Ya, yang dipersoalkan mereka tadi itu. Kenapa Allah kok menggunakan perumpamaan nyamuk, perumpamaan laba-laba, perumpamaan lalat. Nah ini ayat yang terkait dengan perumpamaan lalat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talib wal matlub. Hai manusia, telah dibuatkan perumpamaan
maka dengarkanlah oleh kalian perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak bisa menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula yang disembah. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang lalat adalah tentang Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu. Sekalian, baru saja kita melaksanakan hari raya Idul Adha. Mungkin ini juga yang kita dapatkan kemarin dari khutbah khutbah Idul Fitri itu. Apa? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan logika berpikir mereka itu berantakan semuanya dengan hanya sebuah strategi kebohongan. Nah, nanti ini bukan terkait ayatnya gitu ya. Saya tadi kemarin tuh hendak menyampaikan bab itu sebetulnya, 3 kebohongan Nabi Ibrahim. Tapi itu masih jauh, itu nanti di surat As-Saffat ya. Jadi ada 3 kebohongan Nabi Ibrahim. Nah, kebohongan Nabi Ibrahim yang pertama adalah ketika ditanya gitu, "A'anta fa'alta hadza ya Ibrahim?" Ibrahim, kamu tak ini yang menghancurkan patung-patung itu? Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza." Enggak saya. Tuh tanyakan kepada patung yang besar itu, kan gitu kan? Itu kan bohong kan Nabi Ibrahim kan? Ya. Itu dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah menyebutkan itu. Ada 3 kebohongan Nabi Ibrahim. Nah, 2 yang lainnya silakan Bapak cari sendiri ya. Saya tunjukkan yang pertama itu. Itu Nabi SAW yang bersabda itu, bahwa Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya tidak pernah berbohong kecuali 3 kali. Nah, salah satunya tadi itu. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ya, ayat yang ke-62 surat Al-Anbiya itu ya. Ya, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Enggak, bukan saya. Itu yang menghancurkan tuh, yang paling gede itu loh. Ayat yang ke-63 itu. Ya, patung yang paling gede itu yang menghancurkan. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada mereka jika jika patung yang besar itu bisa bicara. Jadi bayangkan Bapak sekalian, sebuah kemusyrikan itu dengan hanya strategi kebohongan seperti itu sudah berantakan semuanya logika berpikirnya ya kan. Nggak usah pakai yang tinggi-tinggi kan, kira-kira seperti itu kan. Ya samalah sekarang ini. Ya. Seorang ibu melahirkan anak. Anaknya menjadi Tuhan. Ibunya buatan Tuhan. Kan gitu kan. Rumit kan? Yang mungkin kita bisa lihat di TikTok atau di mana itu. Memang apa-apa yang terkait dengan persoalan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala itu rapuh secara berpikir. Ya, rapuh. Nah, bagaimana mungkin kita beribadah dengan berpijak kepada kerapuhan ketuhanan tersebut? Kan nggak mungkin. Sekali lagi, itu sebabnya kenapa kita banyak-banyak mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat itu. Nah, salah satunya di sini ini. Ya, meskipun mereka semua Tuhan-Tuhan ini berkumpul, mereka nggak akan bisa membuat lalat. Ya, meskipun mereka bersatu untuk membuatnya, nggak bakalan bisa. Gitu. Ya, terus, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Artinya, ketika Tuhan-Tuhan itu, ya, apa yang ada di patung misalnya, ada sesuatu di situ, kemudian diambil oleh lalat misalnya, itu maksudnya patung itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berbuat apa-apa dengan lalat itu. Nah, kira-kira seperti itu. Masa begitu disembah? Nah, kira-kira. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan seperti yang ada di dalam ayat ini. Bapak sekalian, saya kira mungkin ini sebagai pesan saya ya. Coba nanti lihat surat Al-Anbiya itu ya. Kalau nggak salah sih mulai ayat yang ke-49 sampai dengan ayat yang ke-69. Al-Anbiya surat yang ke-21. Ya. Kalau sempat nanti silakan dilihat di rumah.
bagaimana Nabi Ibrahim dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil menghancurkan logika berpikir mereka sehingga logika berpikir mereka menjadi berantakan dan tidak bisa menjawab apapun dari apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, sampai kemudian mereka main kayu dan membakar Nabi Ibrahim yang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala beliau tidak terbakar. Kita skor sebentar ya. Baik Bapak sekalian, tadi saya di awal menyampaikan ada 3 sebab turunnya ayat ya, atas 3 asbabun nuzul, dan yang kedua ada 1 penjelasan terkait dengan kenapa Allah menggunakan perumpamaan nyamuk. Ini seorang tabi'in ya, An Rabi bin Anas fi hadhil ayah, dari Rabi bin Anas terkait dengan ayat ini, qala, dia berkata, hadza masalun dzarabahullahu lid-dunya. Jadi perumpamaan nyamuk ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan nyamuk itu dengan kehidupan dunia. Ini, annal ba'udzata tahya ma ja'at. Sesungguhnya nyamuk itu akan tetap bisa bertahan hidup ketika dia lapar. Jadi sesungguhnya nyamuk itu akan bisa bertahan hidup ketika dia dalam kondisi lapar. Fa idza saminat matat. Tapi ketika kekenyangan dia mati. Makanya kalau ingin mencoba lihat nyamuk itu gigit tangan kita, biarin saja gitu sampai dia puas gigit. Ya begitu dia darah kita banyak digigit oleh dia mati. Ya, itu nyamuk. Itu. Fa idza saminat matat. Ketika dia kekenyangan, ya, maksudnya kekenyangan dalam menggigit kita itu, kekenyangan dalam menghisap darah kita itu, matat, dia mati. Wa kadzalika mathalu haula'il qaumil ladzina dzaraba lahum hadzal matsal fil Qur'an. Kata Allah, demikianlah kata pengarang ini ya, kata Rabi bin Anas ini, demikianlah perumpamaan orang-orang yang diumpamakan dengan nyamuk ini di dalam Quran. Idzam tala'u minad dunya rayyan, ya, ketika ya mereka telah mendapatkan dunia ini sepenuhnya atau banyak mereka mendapatkan dunia ini, akhadzahumullahu inda dzalik. Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka. Tsumma tala, kemudian dia membaca ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka lupa terhadap peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan semua pintu-pintu kemudahan buat mereka. Ini yang kata orang Jawa, enggak tahu ya, di Gresik dikenal enggak kata-kata ini? Diulu-ulu begitu. Ya, diulu-ulu. Jadi begitu mereka melupakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka pintu-pintu kemudahan kepada mereka. Pintu-pintu kekenyangan buat mereka, pintu-pintu rizki buat mereka. Dibukakan dengan begitu, tapi dibukakannya itu atas dasar mereka lupa terhadap peringatan itu, sehingga tidak kemudian mereka bersyukur dan seterusnya. Hatta idza farihu, sampai ketika mereka dalam posisi kesombongan terhadap apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtatan, ya, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Jadi kalau diumpamakan nyamuk tadi, begitu mereka kekenyangan itu mati, nggak bisa hidup. Tapi begitu manusia, perumpamaannya di sini, ya, begitu mereka mencintai dunia ini begitu sangat berlebihan dan mendapatkan segalanya, sehingga mereka kemudian lupa apa yang harus mereka ingat, mereka lupa terhadap ibadah, mereka lupa terhadap sholat, mereka lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan. Kata Allah, akhadnahum baghtatan. Ya, kami, kata Allah, akan menyiksa mereka secara tiba-tiba. Nah, itu diumpamakan dengan nyamuk itu. Begitu mereka tidak ada, begitu mereka lapar, mereka bertahan hidup bisa. Begitu mereka kekenyangan, terlalu banyak darah yang dia hisap, mati mereka. Ya, mati mereka ini. Artinya mereka sengsara gitu maksudnya. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan.
Nah, sekalian ada waktu 5 menit ini, mungkin ini kita bisa menambahkan ya, ini maknanya tadi. Tapi kira-kira ini saya jelaskan anatomi nyamuk ini ada di dalam buku tentang kemukjizatan ilmu di dalam Al-Qur'an ya. Itu disebutkan anatomi nyamuk. Kita bisa mencarinya itu. Jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan nyamuk, nyamuk ini adalah sebuah binatang dengan struktur anatomi yang luar biasa, dengan yang kecil seperti itu. Kita lihat di sini. Di kepalanya, jika dilihat dengan alat pembesar ada 100 mata. 100 mata tersebut berbentuk sarang lebah. Jadi sarang lebah itu kan bunder-bunder gitu kan? Itu ya. Gitu. 100 mata tersebut berbentuk sarang lebah. Kemudian di mulutnya terdapat 48 gigi. Di dadanya ada 3 jantung, yakni jantung utama dan 2 jantung untuk setiap sayap. Jadi 1 jantung utama, 1 jantung di sayap kanan, 1 jantung di sayap kiri. Setiap jantung memiliki 2 telinga. Ya, setiap jantung memiliki 2 telinga, memiliki 2 perut dan 2 katup. Ya kan? Ya, memiliki 2 telinga, 2 perut dan 2 katup. Itu binatang yang kecil itu. Nah, itu sebenarnya sekalian, ciri khas dia mengganggu memang. Ya, dan bahkan dia adalah satu di antara sekian binatang yang menimbulkan penyakit. Malaria, nyamuk. Demam berdarah, nyamuk. Ya kan? Seperti itu. Artinya peralatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan buat nyamuk yang sedemikian luar biasa ini, ya luar biasa ini dengan rangkaian yang seperti ini, itu ternyata dia sangat rapuh gitu. Buktinya ketika pites saja sudah selesai, kira-kira seperti itu. Ini nyamuk gitu. Ya. Kemudian nyamuk ini memiliki radar device gitu, artinya memiliki radar yang include di dalam dirinya atau sensor penangkap panas. Ini artinya nyamuk tidak melihat sesuatu dari bentuk dan warnanya, melahirkan dari panasnya. Sehingga walau berada di dalam kamar yang gelap, ia bisa mengetahui orang yang sedang tidur. Sebab suhu manusia saat tidur melebihi panasnya peralatan kamar. Dengan kata lain, sensor penerima panas ini sangat akurat dan sensitif sehingga nyamuk tahu persis siapa yang harus digigit. Ya, ini kita lihat. Ya, makanya meskipun kita gelap seperti itu ya, dia ya sensornya sensor pemanas, sensor suhu istilahnya ada. Sehingga dia tahu siapa yang harus dia gigit gitu. Ya. Makanya kan sering kan kita kemudian rame banget di sekitar telinga kita ini kan. Yang sering kita katakan nyamuk ini nggak banyak, cuma 1, temannya yang banyak gitu kan. Lihat bagaimana kehebatan ya kuasa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan nyamuk itu. Dia nggak butuh mata untuk bisa melihat siapa ya calon yang akan dia gigit itu. Dia punya sensor. Sensor ini sensor panas, sensor suhu. Kenapa? Karena ketika orang itu tidur, maka suhu dia itu akan paling panas di antara apa yang ada di dalam kamar itu. Makanya kita nggak akan ketemu nyamuk terus menggigit handphone kita, nggak akan. Ya kan? Nyamuk terus kemudian menggigit meja, nggak akan. Ya, nggak akan. Itu yang kedua gitu ya. Nyamuk juga memiliki alat penyeleksi darah. Darah apa yang cocok dengan dia itu. Darah apa yang cocok dengan dia sehingga darah siapa nanti yang akan dia gigit, yang akan dia hisap. Misalnya dalam semalam ada 2 anak yang tidur, ternyata pagi harinya kening anak yang satu penuh dengan sengatan nyamuk, sedangkan yang lain tidak gitu. Makanya kalau kita misalnya ada 2 orang tidur bareng ya bersama kita, saya dan istri saya misalnya, atau ada seorang suami istri, istrinya mengatakan lamuk jagai sih, kata suaminya enggak, gak ono lamuk. Soalnya yang cocok untuk digigit itu ya punya kamu, kira-kira seperti itu. Nyamuk punya seleksi itu. Subhanallah gitu ya. Ya. Begini orang kafir mengatakan madza aradallahu bihadza, masalah luar biasa ini. Dia punya ya penyeleksi darah apa yang cocok untuk mulutnya sehingga nanti akan dia
laksanakan ke darah siapa yang harus dia hisap. Itu ya. Ini satu lagi Bapak sekalian ya. Lebih uniknya lagi, nyamuk itu memiliki alat bius. Jika tidak membius jika tidak membius kulit bekas sengatannya, pasti ia sudah dibunuh. Kenapa? Karena begitu nyamuk itu nempel ke kita, ya kan, terus gigit kita, itu kan kita tidak langsung terasa. Karena saat itu dia tengah membius kita, baru terasa ketika nyamuk itu sudah pergi, gatal rasanya. Ya. Tapi ketika kita mau begini, oh dia sudah pergi. Makanya rata-rata ketika kita nyeblek nyamuk itu, ya kan, itu kan sebelum kita digigit. Gitu. Ya. Setelah pengaruh biusnya hilang, orang yang disengat baru merasa gatal. Saat sayangnya si nyamuk sudah pergi. Kemudian nyamuk juga memiliki alat pengencer darah yang dihisapnya, sehingga darah tersebut mudah mengalir melalui pipa belalainya yang kecil itu. Ya. Jadi punya alat pengencer darah yang itu kalau di kedokteran harganya cukup mahal. Ada orang yang darahnya kental kan harus diencerkan itu kan, obatnya kan mahal itu. Nyamuk punya alat untuk itu. Sehingga ketika darah orang itu kental dan nggak bisa masuk ke dalam belalainya, dia encerkan dulu darah itu dalam waktu yang singkat. Kemudian darah itu bisa dia hisap. Coba bayangkan. Ya, begini mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masalah itu. Nah, setelah itu di belalai nyamuk terdapat 6 pisau. 4 pisau digunakan untuk melukai kulit orang yang disengat dengan bentuk luka segi 4. Tentunya bagian dilukai harus sampai pada katung darah. Sementara pisau yang kelima dan keenam bertemu membentuk pembuluh guna menghisap darah. Pada saat yang sama, kedua belah sayapnya bergetar sampai getarannya berdenging. Maksud saya adalah bagaimana proses yang begitu cepat mereka lakukan, tapi dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara seperti itu membuat 4 bagian dari pisau itu dan kemudian dan seterusnya itu. Nah, artinya Bapak sekalian, segala sesuatu itu kalau kita menggunakan sudut pandang keimanan, disitulah orang akan mendapatkan satu bukti kekuasaan Allah dan kemudian tidak segan-segan untuk mendekatinya. Makanya di ayat yang ke 21 dari surat Al-Hasyr, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.